Inbari 32 ya, roboh milik tetangga. Tadi malam hujan angin. Inbari 32 itu mungkin. Kalau sudah berisi dia rentan rebah kalau ada angin nggak begitu kencang. Dan sebelahnya ini punya saya, Inbari 42. Dia juga sama udah berisi. Inbari 42 milik saya. Dia tahan rebah. Ini panen ya, masih kita Inbari 42 sampai terisi semua sampai pangkal dan tetap aman dari rebah ya. Ada kondisi di bawah ya, kondisi di bawah tergenang air. Kalau daunnya klemis ya, sehat, itu pengisiannya bisa sampai pangkal, terisi full ya sampai pangkal, dan berisi ya, berisi. Ini terlihat dari padi yang merunduk ya. Bahkan merunduk sampai kalau orang sini bilang itu mutah galeng. Ini sampai kelengsreh ini, sampai merunduk sampai menempel ke tanah ya. Ini padi Inbari 42 ya. Biasanya kan bobotnya kan agak kurang kalau Inbari 42, tapi ini kita hasil aplikasi nutrisi pakai asam amino dan fungisida ya, bakterisida. Alhamdulillah ini tergolong aman dari serangan kresek HDB yang biasanya menyerang pada padi Inbari 42. Ini terlihat terisi full sampai pangkal, sampai pangkal semua ya rata-rata. Dan padinya bening ya, cerah dia. Kalau terkena HDB biasanya bulirnya itu warnanya busik ya, kusam. Nah, kalau daunnya, kalau HDB-nya terkendali, daunnya masih klemis ya. Walau ini kan ini kuningnya kuning tua, ini daunnya sudah tua. Klemis sampai akhir ya, sampai finish, sampai di usia 90 HT masih ini daunnya masih utuh. Serangan kresek ini bekas-bekas serangan kresek yang sudah terhenti ya. Ini ada bekas serangan kresek yang mandek ya, terhenti ya. Tapi walaupun begitu, ini kan ada bekas serangan kresek dari samping ya, serangan dari samping, tapi daunnya kan masih sisa ya. Jadi pengisian pun masih sampai pangkal, pengisiannya pun sampai pangkal. Ini pengisian sampai pangkal. Apalagi kalau daunnya yang masih hijau kayak gini ya. Kalau daun bendera masih terjaga sampai akhir, itu pengisiannya pun sampai pangkal male ya, sampai pangkal male terisi semua ya. Dan dia warnanya pun cerah. Nah, ini nanti hasil padi berasnya pun kita perkirakan juga akan bagus ya, karena dia bulir padi yang cerah ini mempengaruhi kualitas beras. Ini masih terjaga sampai akhir daun benderanya. Kalau ini yang kuning-kuning ini kuning tua ya, emang daunnya sudah tua, tapi dia bersih. Kemarin kita aplikasikan bakterisida kuproksat ya, bakterisida kuproksat di usia 30-40 ST. Kita aplikasikan kuproksatnya 2 kali ya kalau nggak salah, kita aplikasikan 2 kali. Dan setelah keluar male kita aplikasikan ke puanmur ya, kita aplikasikan bakterisida puanmur karena
Puanmur kan bahan aktifnya bukan tembaga. Biasanya bahan aktif pada bakterisida tembaga. Kalau Puanmur kan bahan aktifnya asam klorobromo ya. Jadi kita uji coba pakai Puanmur dan hasilnya pun juga baik. Dia nggak berdampak dampak. Biasanya kan kalau pakai bakterisida itu ada dampak daun yang memerah. Tapi ini alhamdulillah kita berhasil untuk mengendalikan kresek yang sering terjadi pada padi varietas Inpari 42 ya. Kalau masalah beluk masih ada sisa-sisa sedikit lah, serangan beluk, bekas-bekas serangan beluk. Tapi untuk secara keseluruhan alhamdulillah ya. Dan untuk nutrisi asam amino memang terbukti ya. Pada lahan yang kemarin, yang lahan petani Patka yang kemarin yang tidak kita aplikasikan asam amino, dia nggak bisa sampai merunduk kayak gini ya, nggak bisa sampai merunduk full kayak gini. Dan ini dengan menggunakan asam amino dia mungkin lebih berbobot, dia lebih berbobot ya, terbukti dari penampakan padinya yang merunduk ya, merunduk sampai bawah dan terisi sampai pangkal. Untuk pengisian kemarin juga terisi sampai pangkal, tapi untuk panjang malainya nggak sampai kayak gini ya. Panjang malai Inpari 42 nya yang di lahan kemarin yang kita panen nggak sampai kayak gini dan nggak seberat ini kalau kita pegang ya. Kalau kita pegang ini kerasa. Jadi ada perbedaan mungkin ini karena ada perbedaan aplikasi nutrisi ya. Kemarin saya aplikasikan nutrisi ke asam amino ya. Kita coba aplikasikan asam amino pada tanaman padi kita. Merek dagangnya kemarin saya menggunakan Aminosong. Untuk merek dagang terserah ya. Setahu saya saya juga pernah mencoba pakai Ambition dari Bayer, dan ini lebih itu kan harganya agak mahal ya. Kalau ini pakai Aminosong dan hasilnya pun bagus. Dia merunduk semua ini pengisiannya sampai mutah galeng lah kalau orang sini bilang ya. Dan ini penampakan keseluruhan padi Inpari 42 kita ya. Dan walaupun kemarin hujan lebat ya, kemarin hujan lebat, tapi alhamdulillah padi kita masih tetap berdiri. Inilah keunggulan dari Inpari 42, dia kuat batangnya ya, ketahanan rebahnya sangat bagus. Dan dia aman dari serangan burung. Bulirnya hasilnya bulirnya kecil, tapi ini untuk seukuran Inpari 42 ini udah lumayan besar ya. Kita lihat panjang malainya yang rumpel ya. Malainya rapat, bulirnya rapat, terisi sampai pangkal. Sampai pangkal full, sampai pangkal ini juga terisi sampai pangkal. Di usia 90 HST sudah dapat kita panen ya. Jadi pengisiannya cepat, pengisian dari itu cepat. Harusnya kan 95 HST usia panennya, dan ini 90 HST sudah dapat kita panen. Inilah dampak positif kalau kita melakukan penyepraian nutrisi pada tanaman padi waktu memasuki usia generatif ya. Dan alhamdulillah untuk serangan jamur oncomnya lumayan terkendali ya, hanya sedikit yang ada jamur ustilagonya. Dan penggunaan bakterisida itu juga dapat mengendalikan jamur ustilago ya. Selain dapat mengendalikan kresek, dia juga dapat mengendalikan jamur ustilago atau jamur oncom. Si solar se
Sini enggak pirang liter nih Om? 40. 60 liter ya? Tebu pirang hektar? 2 hektar. 2 hektar. Oke, bismillah.